Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. iCare, apa kabarnya? Ketemu lagi nih sama saya Zivana Leticia di program kesayangan kita semua Metro iCare. Tebak dong sekarang saya lagi ada di mana? Tara! Oh, kalau lihat warna-warnanya kayak cocok banget untuk anak-anak ya. Tapi ngomong pasti sahabat iCare bingung deh, kok saya sendirian sih? Mana partner kesayangan saya, Kinos? Kayaknya dia udah asik main sendirian di dalam ya. Kita susulin aja yuk ke dalam yuk, ikut yuk. Olo si bapak teh lagi ngapain? Ya Ibu Zizi. Dicariin dari tadi loh di depan. Kita janjian di sini. Aku datangnya kepagian. Daripada bosan nggak ada kerjaan, meresapi Ya dulu. ampun, jadi ini bisa diperes susu Bisa sapinya. tuh, lumayan. Udah jago ya kamu ya? Saya paling jago meres susu. Waduh. Susu sapi. Susu sapi. Tapi kamu beruntung kamu bisa minum susu sapi. Kenapa? Karena banyak loh orang-orang yang alergi sama susu sapi. Apalagi namanya anak-anak. Oh iya, itu bener bisa banget. sensitif banget. Itu yang masih suka jadi kecemasan orang tua kan. Begitu Iya. anaknya ketahuan alergi susu sapi, kan khawatir tuh orang tua. Anak saya nanti pertumbuhannya maksimal atau enggak? Asupan nutrisinya cukup atau enggak? Nah, itu yang bakal kita bahas hari ini. Ini pasti sahabat iCare juga ada nih yang ngalamin. Terus sekarang ada juga seorang public figure, seorang ibu juga yang punya pengalaman anaknya ini alergi susu sapi. Kalau nggak salah dia juga kembar sama kamu ya? Apanya? Sama-sama hamil. Bu Milk Squad. Iya, bener. Kita cari aja yang Gimana? mana ya? Tadi aku udah janjian sih. Tapi janjiannya di sini kan sih? Iya, makanya mana ya? Kok belum Mana nih? datang Dia sih? nggak pernah terlambat biasanya. Iya. Nah, Mana? ini dia. Shirley. Sisi Kino. Oh, Jerly Juno, Akhirnya sahabat datang juga. iCare. Ini lah udah ditunggu-tunggu dari tadi. Hai sahabat iCare, Tetap kaget ya kalau dia semangat. tiba-tiba langsung gede gitu. Oh, tapi sehat ya? Sehat. Yang di perut sehat? Sehat. Riu sehat? Aman. Bapaknya? Lebih sehat lagi ya. Tapi ngomong-ngomong nih, kita tuh ngundang Shirley ke sini karena Ya. kita mau ngomongin ada satu topik di Metro iCare yang mau kita bahas, yaitu tentang alergi susu sapi pada anak. Pas Kan banget. kamu tuh udah Ya, punya pengalamannya pengalaman, banget betul. nih, Yes. jadi pengen ngobrol-ngobrol sama kamu. Kalau nggak salah kamu yang punya alergi susu sapi? Bukan. Kalau aku nggak punya alergi susu sapi Tapi? sebenarnya. Kalau aku tuh lebih ke alergi udara, maksudnya debu gitu. Tapi suamiku punya alergi susu sapi yang akhirnya menurunkan ke Riu. anakku. Aduh. Riu. Loh, gitu. jadi kamu taunya Rio tuh pertama alergi kapan? Dari dia 3 bulan, itu tuh aku udah ngeliat, loh kok anak aku tuh udah kayak awal-awal tuh gini, kayak digantiin popok tetap nangis, mandiin nangis, dikasih susu ASI juga nangis, diapain aja nangis gitu. Terus dipijit juga tetap nangis. Kenapa ini? Akhirnya bawa ke dokter gitu, konsultasi Oke. sama dokter. Ini umur 3 gitu. bulan nih. Umur 3 bulan waktu itu awal-awalnya. Pas memang lagi jadwal imunisasi sih kebetulan. Terus habis itu nanya sama dokter, dok ini bener-bener saya tuh bukan karena panik jadi ibu baru loh dok, tapi memang bener-bener tuh udah dipakai segala cara, kenapa anak ini tuh kayak perasaan itu nggak nyaman ya dok. Terus suka timbul ruam-ruam, yang paling parah nih pencernaannya nggak bagus. Terus akhirnya dokter bilang, ada riwayat alergi susu sapi nggak ya dari bapak dan ibu? Langsung tersangkanya ketemu ya kan, bapaknya. Ya ini ada kemungkinan besar anak ibu juga alergi susu sapi dari 3 bulan itu. Jadi gimana dong Jadi dok? keturunan. Iya. Ya. Akhirnya guenya harus puasa dulu awal-awal untuk memastikan Iya. anak gue beneran alergi susu sapi. Oh itu dia anak saya udah ketemu. Halo. Ini dia anak yang alergi susu sapi. Ayo kasih makan sapinya ya sayang ya. Aduh, tapi udah sehat Oke. banget. Kita Iya, lanjut iya, ngobrol bener. dulu ya sama Mami Iya. ya. Iya. Terus. Tapi berarti udah kelihatan gejalanya ya? Udah kelihatan Walaupun gejalanya. emang kamu waktu itu belum tahu ini gejala karena apa. Betul. Tapi tuh aku maksudnya langsung aktif banget untuk nanya ke dokter gitu loh. Langsung penasaran kenapa dengan anak gue. Terus habis itu dikasih tahu puasa untuk dairy product, cobain untuk puasa dulu awalnya gitu. Bukan mengurangi loh, langsung di stop gitu. Dan ternyata berpengaruh gitu. Di riunya itu dianya lebih tenang, tidur malam juga nyenyak gitu. Luar biasa sekali Aktif ya. banget ya. Jadi aktif Aktif ya, banget. Bun. Aktif ya Bun. Terus kecemasan kamu paling besar nih
Shirley begitu tahu Ryu punya alergi? Gini, anak alergi susu sapi, dari kata alergi aja berarti banyak pantangan kan. Nah, kita sebagai ibu pasti harus jadi kayak melarang dia untuk tidak mengkonsumsi ini. Iya, Sementara gizi ataupun nutrisi yang didapat dari pada tubuh anak itu kan didapat dari makanan atau segala jenis ya gitu kan. Salah satunya susu sapi. Salah satunya susu sapi. Nah, akhirnya ketakutan terbesar aku adalah takut gizi anakku tuh nggak terpenuhi. Oh iya. Terus perkembangan dan pertumbuhannya jadi nggak optimal. Iya juga sih. Iya, Tapi iya. akhirnya berarti pada saat itu apa solusi yang kamu berikan untuk Ryu? Untuk di Atas saran awal-awal, dokter ya? Iya, atas saran dokter ya. Aku trial dan error sih. Jadi waktu dikasih tahu untuk coba stop dulu Bu dari produksinya kayak keju, terus susu sapi, terus coklat gitu. Aku kan nggak bener-bener sepenuhnya tahu karena dari produksi itu banyak sekali loh sahabat eye care. Iya, Nah, betul. jadi Turunan-turunan susunya ya. Iya, jadi betul, selalu cari ini. Jadi nggak langsung stop puasa yang kayak gitu ya, tapi mencari penggantinya. Tapi apakah selalu genetik? Nah, kita kan nggak tahu juga Iya, ya. benar-benar. Iya, Mending aku kita juga tanya tahu. dulu deh sama expertnya, karena sekarang kita juga sudah mengundang Dokter Lucy, seorang spesialis anak. Jadi kamu bisa tanya yang banyak di situ konsultasi ya. gratis ya. Nah, itu loh. Kita samperin aja langsung yuk. Oke, Yuk, oke, yuk, ayo. Oke. Kalian nunggu. bantuin cariin Ryu juga ya. Iya, anakmu di mana? Tadi kan Ini ada di udah- sini. Iya, udah oke, seru lagi main. main di atas juga sih. Nah, yaudah yuk kita ke situ aja. dorong. Tolong ya. Dibantu, krok, krok, krok. Sedikit anak yang menderita alergi susu sapi. Hal ini biasanya terjadi karena sistem kekebalan tubuh bereaksi terhadap kandungan protein yang terdapat pada susu sapi. Jika tidak ditangani dengan cepat, alergi susu sapi dapat mengganggu tumbuh kembang si kecil. Oleh karena itu, sebagai orang tua harus segera mengetahui apakah si kecil mengalami alergi susu sapi dengan cara berikut ini. Yang pertama adalah kenali dan jangan remehkan gejala alergi susu sapi sekecil apapun pada si kecil. Kedua, segera atasi gejala dengan memeriksakan keadaan si kecil ke dokter. Ketiga, eliminasi bahan makanan dari susu sapi dalam bentuk apapun untuk sementara. Yang terakhir, gunakan alternatif pemberian susu dengan jenis susu lain seperti susu berbahan dasar soya. Oke, sahabat eye care, seperti janji kita sebelumnya, kita akan ngobrol-ngobrol sama pakarnya atau ahlinya yang lebih paham lagi tentang anak, tentang susu, tentang alergi susu sapi gitu kan. Yes. Tadi di mana dokternya ya? Banyak pertanyaan pasti kayak sebelah situ deh. Coba kita samperin yuk. Samperin aja yuk. Yuk, silakan yuk. Let's go. Dokter. Dokter. Hai dok. Apa kabar? Kaget jadinya. Ini dia kaget yang lagi. terjanjian dari tadi. Dokter Gimana Lucy, ya? apa kabarnya dok? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat-sehat kita semuanya Dokter ya. lagi main ya di sini? Iya, kebetulan. Belanja apa dok? Aduh biasa ya ibu-ibu belanja ini ada susu, ada telur, macam-macam iya. ini. Susu nih, pas banget sama hal yang akan kita tanya dan kita obrolin Oh kali ini. iya benar. Pasti Shirley juga udah mau Udah tanya kepo banyak. banget dok. Oh boleh, Iya, Dok. boleh. Jadi kita memang lagi membicarakan tentang alergi susu sapi yang terjadi pada anak. Nah itu sering banget tuh dikeluhkan sama pasien-pasien saya Nah, sekarang. itu Banyak dia. ya, Dok, ya, berarti Banyak ya? banget. Betul. Nah, tapi sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, lebih banyak lagi sama dokter, ada health check nih yang harus kita konfirmasi sama dokter kebenarannya seputar info tentang alergi susu sapi. Ini dia health check. Alergi susu sapi pada anak merupakan warisan dari anggota keluarga. Benar atau salah? Bisa benar, bisa salah. Sebagian anak yang alergi protein susu sapi berpotensi mengalami gagal tumbuh jika tidak ditangani dengan benar. Benar banget. Alergi susu sapi pada anak akan menghilang seiring dengan pertambahan usianya. Benar. Nomor 4, alergi susu sapi berbeda dengan intoleransi laktosa. Benar. Dan yang terakhir, susu dengan isolat protein kedelai atau soya bisa menjadi salah satu alternatif aman bagi anak dengan alergi protein susu sapi. Benar. Kita butuh penjelasan dari dokter Lucy sekarang Yes. dok. Dari yang pertama ya, tadi kan kita bahas
Kinos tanya tentang alergi susu itu merupakan warisan dari anggota keluarga. Nah, Dokter Lucy tadi kan bisa iya bisa enggak. Nah, ini gimana Dok penjelasannya? Warisan ini maksudnya keturunan ya? Keturunan ya, menurunkan. Genetik maksudnya. Iya. Jadi memang kalau alergi susu sapi ini sebenarnya semua macam alergi itu ada faktor genetik. Jadi ada persentase yang bisa kita lihat apakah seorang anak memiliki potensi resiko alergi. Betul. Nah, tadi saya jawab antara benar dan salah. Ternyata pada orang tua yang tidak memiliki alergi pun anaknya memiliki resiko. Bisa. Ya, betul. Jadi sekitar 5-15% anak ada. yang tidak mempunyai orang tua riwayat alergi, mereka mempunyai resiko alergi susu sapi. Ada beberapa faktor ketika masa kehamilan, ibunya terpapar asap rokok misalnya, atau pola hidupnya tidak bagus. Nah, itu bisa menimbulkan resiko terjadinya alergi. Terus yang lanjutannya alergi susu sapi berbeda dengan intoleransi laktosa. Tadi Nah. betul ya Dok ya? Ini aku kaget Dok. Emang Beda Dok? banget. Nah, kalau intoleransi laktosa itu terjadi ketika tubuh kekurangan enzim laktase. Nah, enzim laktase ini berfungsi untuk memecah laktosa yang banyak terdapat di dalam susu atau dairy product. Jadi kalau kita lihat memang berbeda dan timbulnya gejala juga berbeda. Kalau alergi susu sapi biasanya kita temui pada bayi usia 2 bulan, mulai usia 2 bulan. Tapi kalau intoleransi laktosa insidensnya lebih banyak pada anak-anak usia di atas 5 tahun. Ketika kita menemukan suatu hal yang pertama alergi atau memang faktor masalah di enzim, itu sebenarnya bukan obat, tapi hindari pencetusnya. Hindari pemicunya itu ya. Betul. Tapi aku malah penasaran nih Kak, boleh nanya Kak? Boleh ya? dong, boleh. Kalau misalnya nih Dok, ada ibu yang kayak pikir ya udahlah mungkin alergi yang pada tubuhnya atau bersin-bersin atau apa gitu yang terjadi Gatal-gatal pada gitu ya. gatal-gatal itu mungkin karena masih kecil aja dianya. Jadi dia tuh kayak nggak ngurusin gitu loh alergi pada anaknya. Itu resikonya apa tuh nanti ke anaknya Dok? Efeknya gitu. Tentunya anak itu kan yang kita lihat pertumbuhan dan perkembangan. Untuk bertumbuh, untuk berkembang tentunya perlu nutrisi, perlu tidur yang cukup, perlu stimulus. Ketika anak ngerasa gatal-gatal, itu lama-kelamaan akan menjadi mereka tidak nyaman, kurang tidur, makan nggak mau. Udah deh, langsung berantakan deh pertumbuhan dan Bisa jadi perkembangan. stunting gitu nggak sih Dok? Bisa banget. ya? Lama-kelamaan. Semakin umur bertambah, gejalanya akan bertambah atau malah justru menghilang? Ya, jadi kita mengenal adanya atopic march. Itu perjalanan gejala klinis alergi pada anak sesuai usia. Ya. Nah, gejalanya itu yang paling sering ditemukan pada bayi itu masalah saluran pencernaan. Kemudian yang kedua, gejalanya di kulit. Jadi sering kita temukan dermatitis atopi, jadi merah-merah kulitnya. Dan itu sering banget, dan merah-merahnya khas mereka di daerah wajah. Gitu. Dan kalau semakin besar mungkin di daerah lipatan-lipatan. Nah, untuk menegakkan diagnosis alergi susu sapi harus ada minimal 2 gejala. Itu gejala ringannya. Gejala beratnya ya sampai muntah-muntah, gagal tumbuh, stunting. Nah, itu kalau sudah berat, dan itu memang berbeda nanti penanganannya. Gue langsung deg-degan loh. Mikirin anak di rumah. Gitu nggak ya? Kayaknya kita harus cari tempat duduk biar Boleh, ngobrol boleh. lebih enak ya Dok ya. Makasih loh Zizi. Iya kan, makanya. Mari kita cari tempat duduk dulu ya. Jadi sahabat Metro Eye Care jangan kemana-mana, kita akan kembali sebentar lagi. Yuk Dok. Ya. Kembali lagi di Metro Eye Care. Oke, kita nanti akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi sama Shirley Juno dan juga ada Dokter Lucy di sini. Kita akan bacakan satu pertanyaan dalam segmen Sahabat Eye Care Tanya Apa. Aku punya anak bayi umurnya di bawah setahun dan dia itu tiba-tiba bentol kemerahan di sekujur badannya. Tapi anaknya nggak rewel, nggak nangis, nggak ada keluhan apa-apa ya, masih bayi sih ya. Itu apakah benar karena reaksi alergi atau ada yang lain? Terus kalau misalnya benar reaksi alergi, anak ini nih alergi apa? Gimana caranya kita nyari tahu anak ini nih alergi apa? Terima kasih. Untuk menegakkan diagnosis alergi susu sapi dibutuhkan 2 gejala. Nah, kalau misalnya merah-merah aja seluruh tubuh itu masih banyak kemungkinan. Jadi bisa aja karena alergi dari deterjen bisa, atau dari skincare-nya juga bisa gitu. Walaupun tidak menyingkirkan alergi susu sapi. Jadi memang kita harus pintar-pintar sebagai orang tua. Nggak semuanya disamaratakan itu alergi susu sapi. Nah, tapi kalau kita mempunyai kecurigaan ke arah alergi susu sapi,
kita sarankan untuk menghentikan penggunaan susu sapi atau dairy produk. Umur 1 tahun kan pasti sudah MPASI ya, sudah makan, menghentikan dairy produk seperti itu. Nah, ketika dihentikan selama 2-4 minggu, nanti kita lihat gejalanya membaik atau tidak. Kalau tidak ada perubahan, berarti bukan alergi susu sapi. Tapi kalau ada perubahan, kita harus melakukan trial. Setelah selesai, kita berikan lagi protein susu sapi, kemudian kita lihat apakah ada gejala lagi atau tidak. Mudah-mudahan terjawab ya. Jadi buat sahabat eye care yang pengen nanya lagi di acara Metro Eye Care ini, boleh banget langsung aja kirimkan pertanyaannya, di-mention boleh, kemudian DM, di-tag juga di @metro.eyecare. Nanti akan kita pilih yang terbaik pertanyaannya dan akan kita bahas bersama pakar dan juga dokternya ya. Iya benar. Nah, ini kita lanjut lagi ya Dok ngobrolnya. Sebenarnya ini sebetulnya tuh nutrisi apa nih kira-kira yang paling penting untuk si anak-anak itu supaya perkembangannya nggak terganggu? Jadi memang kita tidak bisa membatasi, semua memang kita berikan. Ketika ada gejala dan sudah tegak diagnosisnya, alergi protein susu sapi kah, alergi telur kah, alergi ikan gitu, baru kita hindari untuk berikutnya, seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena anak membutuhkan semua komponen, protein, vitamin, mineral, karbohidrat, lemak, itu semua dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Kalau misalnya sudah ketahuan, misalnya alergi protein susu sapi, kita bisa memberikan penggantinya. Kalau misalnya dia mendapatkan susu formula, contohnya kita berikan penggantinya susu yang extensive hydrolyzed protein. Jadi protein susu sapinya terpotong kecil-kecil seperti itu. Ya, atau bisa juga pilihan yang lain, tapi ini alternatif yang terakhir kita berikan susu protein isolat soya, itu boleh. Kemudian kalau alergi telur, ya kita bisa ganti dengan protein yang lain, misalnya ikan, ayam, daging. Jadi banyak sekali sih sebenarnya pengganti atau alternatif dari sumber-sumber yang dibutuhkan oleh anak itu sendiri. Tapi misalnya diganti dengan susu soya itu, pertumbuhannya gimana? Apakah sama-sama optimal atau nggak akan sama optimal kayak susu sapi? Jadi kalau protein isolat soya itu ada tambahannya, ada zat besi, kemudian ada AADHA, ada protein-protein yang lain. Kemudian ada beberapa yang ditambahkan dengan probiotik, prebiotik. Ada yang komplit, banyak sekali sekarang produk-produk yang seperti itu. Tentunya itu akan tetap menunjang pertumbuhan dan perkembangannya anak gitu. Mungkin satu lagi kali ya, mungkin ada statement dari dokter dan juga Cherly untuk sahabat eye care di rumah, gimana caranya untuk menghadapi anak alergi susu sapi atau pencegahannya. Tadi boleh direkap lagi Dok, silakan. Ya, yang pertama kita harus mengenali faktor resiko. Apakah kita memiliki resiko riwayat alergi sebelumnya? Kemudian apabila anak sudah terdiagnosis mengalami alergi protein susu sapi, maka kita harus memberikan ASI atau susu formula yang tepat, ya, yang mengandung extensive hydrolyzed protein atau asam amino, atau alternatifnya adalah protein isolat soya. Intinya adalah ketika kita mengalami alergi susu sapi pada anak, maka kita tetap harus mendukung pertumbuhan dan perkembangannya agar tetap optimal. Gitu. Oke, kalau dari Cherly silakan. Kalau dari Cherly, semoga ini para ibu-ibu yang sahabat eye care yang lagi di rumah lagi dengerin, ini sebagai ibu baru nih, kalau anaknya alergi susu sapi jangan panik, karena kepanikan ibu pasti akan berasa banget sama anaknya. Ya. Kamu nggak akan bisa bikin anak kamu lebih tenang atau kalem, anak kamu akan tetap cranky, dan mungkin salah satunya lagi adalah lebih baik jadi ibu skeptis yang nggak berhenti untuk cari tahu daripada ibu yang akhirnya nggak pedulian sama sekali, karena itu bahaya banget untuk pertumbuhan anak kita. Ya, terima kasih Cherly, terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah sharing dokter, terima kasih informasi dan juga ilmunya. Jadi sekali lagi juga terima kasih buat sahabat eye care yang sudah menyaksikan, mudah-mudahan hari ini mendapatkan insight, informasi dan juga ilmu yang sangat berguna dan bermanfaat ya. Iya, nggak kerasa nih kita udah sampai di penghujung waktu ya Nos ya. Betul banget. Saya Zivana Leticia harus pamit undur diri. Dan saya juga Rizky Kinas pamit undur diri. Jangan lupa di follow juga Instagram kita di @metro.eyecare. Dan ingat selalu kalau sehat itu Mudah. Metro TV